Baik, dalam video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang tata nama senyawa biner. Sebelum nantinya kita juga belajar senyawa poliatomik. Senyawa biner ini yang paling sederhana karena senyawa biner hanya terdiri atas dua unsur. Maka dua unsur itu bisa logam non-logam, bisa juga non-logam dan non-logam. Kita belajar satu persatu tata nama senyawa biner yang logam non-logam. Seperti kita ketahui bahwa logam itu ada logam A atau logam utama dan logam B atau logam transisi. Untuk logam A, tata namanya itu logam tersebut diikuti oleh non-logamnya akhiran ida tanpa disertai jumlah logamnya atau jumlah non-logamnya. Misalnya Li2O, langsung litium oksida. Tidak dilitium oksida atau 2 litium oksida, tidak. Litium oksida. Kalium bromida. Misalnya Al2S3 ini, Al2S3 atau AlF3 itu langsung aluminium fluorida, aluminium sulfida tanpa menyebutkan jumlah Al dan S-nya atau jumlah Al dan F-nya ini. Kenapa? Karena logam A jenis biloknya hanya satu jenis, maka tidak perlu diberi tanda apa-apa. Sehingga jika dia biner dari logam, non-logam dan logamnya logam A, maka namanya logam, non-logam, akhiran ida. Tapi jika dia logamnya adalah logam transisi atau logam B, maka harus disertakan biloksnya si logam B tersebut dengan angka Romawi, bukan angka biasa. Misalnya CrCl2. Bilok Cr di dalam CrCl2 adalah 2. Maka nama dia kromium 2 iodida. Tetapi bilok Cr di dalam CrCl3 plus 3, kita sudah belajar bilok sebelumnya. Maka nama dia kromium atau krom 3 klorida. FeS sepertinya tidak ada angka di situ. Tetapi Fe itu golongan B. Maka harus dicari biloksnya di dalam FeS. Bilok dia plus 2. Maka namanya besi 2 sulfida. Seperti contoh-contoh berikut. Cu2O bukan tembaga 2, tetapi tembaga 1 oksida. Karena angka 1 di sini bukan menunjukkan jumlah Cu-nya, tetapi biloks Cu di dalam Cu2O. Angka 3 di sini Romawi ini bukan jumlah Fe, tetapi biloks Fe di dalam FeCl3. Begitu? Maka jika dia logam non-logam tetapi logamnya logam B, dia harus diberi tanda dalam kurung Romawi, angka Romawi yang menunjukkan jumlah biloksnya. Maka logamnya dalam kurung angka Romawi sebagai jumlah biloks dia atau bilangan oksidasinya, non-logamnya akhiran ida. Berbeda dengan yang logam A. Kalau logam A, logam, non-logam, ida, polos saja. Tetapi logam B tidak boleh polos. Dia harus dikasih tanda. Kecuali logam B yang Zn. Karena Zn hanya punya bilok satu jenis plus 2. Bagaimana dengan biner non-logam? Biner non-logam diawali dengan indeks atomnya. Indeks non-logam itu. Kalau satu dia mono, 2 di, tri, tetra, penta, dan seterusnya ini sampai deka. Contohnya, B2O3 di boron trioksida. PBr3, indeks 1 di depan tidak disebut. Maka namanya fosfor triboromida.
karbon monoksida, karbon dioksida, silikon tetrabromida. Jadi untuk non-logam menggunakan indeks yang menempel pada non-logam itu. Tetapi indeks 1 di depan tidak disebut, tapi indeks 1 di belakang disebut. Misalnya CO nih, karbon monoksida, bukan monokarbon monoksida. Karbon dioksida, bukan monokarbon dioksida, dan seterusnya. Oke? Seperti contoh berikut. Karbon monoksida, karbon tetraklorida, dan seterusnya. Ini sama, hampir sama. Ya, hampir sama dengan yang atas. Contoh-contoh dari non-logam. Jadi yang membedakan antara logam dan non-logam, kalau dia logam B yang digunakan adalah angka Romawi sebagai tanda piloksnya. Kalau dia logam A, polos saja. Kalau dia non-logam menggunakan indeks. Baik, semoga penjelasan saya tentang senyawa biner ini, tata nama senyawa biner ini bisa dipahami untuk kita nanti latihan tata nama senyawa biner sebelum kita ke poliatomik. Kalau senyawa biner kita sudah paham, poliatomiknya tinggal menambahkan nama-nama ion poliatomiknya. Karena aturannya dia untuk logam A dan logam B-nya sama, hanya menggunakan ion-ion poliatomik. Demikian, semoga bisa membantu tata nama senyawa biner.